Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ketiga di pembelajaran jarak jauh yang tentunya ini di pembelajaran matematika untuk kelas 10 TKJ maupun kelas 10 OTKP. Selamat malam semuanya. Kebetulan ini video dibuat pada waktu malam hari ya. Nah, silahkan. Mohon maaf tadi pagi memang belum bisa sempat membuat video, baru bisa Bapak buat pada malam hari ini. Nah, kembali lagi dengan Pak Eko. Jadi kemarin saya ingatkan kembali, kita sudah belajar tentang bilangan pangkat. Nah, mungkin anak-anak bisa memperhatikan di layarnya. Di situ ada satu layar tampilan Bapak, terus kemudian yang sebelahnya adalah satu layar lagi yang materi yang sudah coba Bapak buat untuk nanti kita akan coba bahas di pertemuan kali ini. Nah, yang pertama coba nanti sambil buka modul ya, yang kemarin sudah Bapak sampaikan, sambil kita mengingat-ingat kembali di layar. Ini sebelum kita ke materi yang baru, ada satu contoh soal. Ada di situ dua, satu dari A sampai D, yang kedua A sampai C. Baik, kita langsung bahas di yang ke ini, yang ke pertama, yang A. Kita coba perhatikan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2. Tentunya anak-anak masih ingat kemarin bahwa sifat, Bapak tulis di sini ya, sifat bilangan pangkat. Kalau misalkan kemarin ada A pangkat N dikali A pangkat M, itu akan berubah jadi A pangkat N ditambah M. Kita perhatikan dari soal yang A, yang pertama adalah 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dikali 2. Nah, ada satu hal yang baru di sini. Satu buah bilangan, mesti kalian heran nih, yang 2 kok tidak ada pangkatnya itu. Kalau misalkan memang tidak ada pangkatnya, ini adalah sama artinya dengan pangkat 1. Sesuai dengan sifat yang tadi sudah Bapak tulis di samping, ini operasinya perkalian. Nah, berarti bisa kita tuliskan jadi 2, mohon maaf ya, bentar. 2, yang pertama adalah pangkat 2 ditambah 5 ditambah lagi 2 pangkat yang terakhir pangkat 1. Berarti jadi 2 pangkat 2 ditambah 5 ditambah 1. Kita cukup menghitung yang di atasnya ini. Berarti jadi 2 pangkat 2 ditambah 5. Berapa? 7, betul. Ditambah 1, 8. Berarti hasil akhirnya adalah 2 pangkat 8. Nah, ini anak-anak paham ya? Nah, ini sudah cukup sampai di sini saja, tidak usah sederhanakan kembali. Kemudian yang A beres, yang B sekarang. Nah, yang B 9 pangkat 7 dibagi 9 pangkat 5. Kalau tadi yang pertama adalah sifat bilangan pangkat perkalian, kalau yang B adalah pembagian. Coba kita ingat kembali di sifat bilangan pangkat, di mana A pangkat N dibagi A pangkat M itu sama dengan A pangkat N dikurangi M. Jadi yang pangkatnya yang depan dikurangi pangkat yang belakang. Kalau kita implementasikan di sini, jadi ada 9 pangkat 7 dibagi 9 pangkat 5. 9-nya kita tulis 9 pangkat 7 sesuai dengan sifat yang kedua, N dikurangi M. N-nya di sini adalah 7 dikurangi M-nya adalah 5. Berarti kita bisa tuliskan 9 pangkat 7 dikurangi 5, 9 pangkat 2. Gimana? Mudah kan? Oke, ini yang nomor 2.
Kemudian yang nomor 3. Nah, kalau ini berarti kita tuliskan lagi. Ini pangkat sifat yang ketiga. Bunyinya gini sifat yang ketiga itu. A pangkat N dipangkatkan lagi M itu sama dengan A pangkat N. N sama N ini dikalikan. Nah, begini. Jadi A pangkat N dikali M. Berarti kalau misalkan kita implementasikan di sini, ini berubah jadi 3. N-nya di sini adalah 3. Kita tuliskan 3. Terus M-nya adalah 2. Berarti 3 dikalikan 2. Berarti sama dengan 3. Mohon maaf ini agak mepet dengan 9, tidak apa-apa. 3 dikalikan 2, 6. Nah, 3 pangkat 6. Jelas kan? Ya, oke. Oke, kalau sudah jelas, kita yang D. Nah, kita perlu hitung ini yang D. 3 pangkat 3 dibagi 4 dipangkatkan lagi 3. Ini dipecah. Berarti yang atas jadi pangkat 3, yang bawah 4 juga jadi pangkat 3. Sekarang kita hitung. 3 pangkat 3 itu berarti jadi 3 dikali 3 dikali 3. 3-nya sampai 3 kali. Yang bawah 4 pangkat 3 juga 4 dikali 4 dikali 4. Sekarang kita hitung. 3 kali 3 kali 3. Yang bisa siapa? Coba kita satu-satu ya. 3 kali 3 9, kali 3 27. Betul. Dibagi 4 dikali 4 16, 16 dikali 4. Oke, 64. Betul. Nah, hasilnya adalah 27/64. Gimana? Mudah bukan? Nah, coba nanti diimplementasikan di A, B, dan C. Anak-anak nanti tinggal terka sendiri. 2 pangkat 8 itu berapa ya? Nah, maaf. 2 pangkat 8 itu berapa ya? Terus 9 pangkat 2 itu berapa? Sama 3 pangkat 6 itu berapa? Nanti bisa dilanjutkan. Paham ya? Kalau tidak paham, silahkan nanti tulis di komentar. Bapak akan jawab setelah penjelasan nanti selesai. Ini yang contoh 1. Kemudian yang kedua. Nah, coba perhatikan. Di sini ada soal yang A dulu. Perintahnya adalah sederhanakan bentuk berikut. Kita diminta untuk menyederhanakan. Kalau untuk menyederhanakan, berarti kita harus kelompokkan. Di mana angka dengan angka, huruf dengan huruf. Nah, hurufnya berbeda. Kalau ini hurufnya ada M dan N. M dan N. Berarti M dengan M sendiri, N dengan N sendiri. Gimana? Paham ya? Nah, sekarang kita pecah. Dimulai dari angka dulu. 4. Terus dikali. Kita mulai dari yang paling depan. M pangkat 2. Terus yang belakang kita comoti satu-satu ya. Jadi M pangkat 3. Terus N-nya. Nah, N-nya ini tadi pangkat berapa ini? Kalau tidak ada pangkatnya. Oke, betul, pangkat 1. Berarti diperhatikan ya. N pangkat 1 dikali belakangnya juga N pangkat 1. Terus dibagi dengan 2 dikali M-nya di sini pangkat 1. Nah, jelas ya? Jelas sekali. Nah, terus kemudian kita pisahkan nih yang angka dengan angka. Langsung saja kita bagi. 4 dibagi dengan 2. Ini sisa 1, ini sisa 2. Berarti boleh kita tuliskan ini sama dengan 2. M-nya ini pangkat 2 dikali M pangkat 3. Kembali ke sifat yang satu tadi. Berarti dikali M pangkat 2 ditambah
dengan 3, sesuai dengan sifat yang pertama tadi. Terus n-nya, n pangkat 1 dikali n pangkat 1, berarti jadi n pangkat 1 ditambah 1. Jelas ya? Oke, yang bawah 1, nah tidak usah kita tulis, langsung kita tuliskan m pangkat 1. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. 2, kita tulis dulu 2. Dikali M, 2 pangkat 3. Berarti jadi M pangkat 5. 5 dari mana? Dari 2 ditambah 3. Dikali N pangkat 2 dibagi M pangkat 1. Nah, terus kita sederhanakan kembali. 2 masih tetap. Ini kan masih ada 2 huruf yang sama ya. M pangkat 5 dibagi M pangkat 1. Kalau melihat yang tadi, bilangan pangkat dibagi bilangan pangkat, maka pangkatnya dikurang. Jadi 2 titik ini sama dengan kali. M 5 dikurangi 1 dikali N pangkat 2. Berarti jadi 2 titik M pangkat 4 titik N pangkat 2. Inilah jawabannya. Gimana? Jelas anak-anakku? Jelas. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan. Terus untuk yang B dan C silahkan dikerjakan. Nah, tidak sekarang tentunya, nanti boleh kalian otak-atik ketika materi ini sudah selesai. Yang B itu nanti silahkan kalian kerjakan, C juga silahkan nanti dikerjakan. Kalau masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan di classroom. Gitu. Jelas ya anak-anak semuanya? Nah, lanjut. Next. Kalau ini sudah jelas, berarti kita lanjut yang ke materi yang kedua, yaitu bentuk akar. Kalian tentunya sudah tahu ya, kalau akar itu bentuknya yang seperti ini. Nah, ini akar. Akar pangkat N. Akar pangkat N suatu bilangan, misalkan N bilangan bulat positif, A dan B bilangan real. Jika berlaku B pangkat N sama dengan A, maka B disebut sebagai akar pangkat dari N. Bingung ya? Kalau bingung langsung ke contoh. Nah, di sini sudah disederhanakan. B pangkat N sama dengan A. Maka B-nya kita boleh tulis di... Sebentar, saya ubah jadi... Nah, B-nya kita tulis di depan. Nah, terus N-nya ini kita jadikan sebagai akar pangkat. A-nya kita tulis di depan. Langsung contohnya gini. Akar pangkat 4 dari 16 sama dengan 4. Akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4 sama dengan 2. Maksudnya begini. Kalau Bapak boleh simpulkan secara rinci, 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa tadi? 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. Nah, ini boleh dituliskan dalam bentuk akar. Itu adalah 2 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Nah, jadi kita menulisnya seperti ini. Contoh lagi, 2 pangkat 4 sama dengan 8. Maka boleh kita menulisnya adalah 2 sama dengan akar pangkat 2 dari 4. Artinya gini nyarinya. 4 itu berapa kali berapa yang sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 2. Kalau kalian mengenalnya dulu di SMP atau mungkin di mana, kita balik akar 16. Itu kan sama dengan berapa kali berapa sama dengan 16. Hasilnya berapa? 4. Nah,
Ini akarnya adalah 2. Jelas ya? Silahkan nanti untuk kemudian bisa diperbaiki. Lanjut. Bentuk akar. Bentuk akar adalah akar bilangan rasional yang hasilnya bukan bilangan rasional atau irasional. Contoh, akar 3, akar 5, dan akar 6. Ini merupakan bilangan bentuk akar. Bilangan bentuk akar itu bilangan yang tidak bisa disederhanakan ke yang lebih kecil lagi. Beda dengan yang bawahnya, akar 4, akar 9, akar 16 ini bukan bilangan bentuk akar, melainkan penjabaran dari bentuk akar. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sederhanakan kembali tadi di awal ya, akar 4 itu sama dengan berapa? 2 kan? Nah, akar 9 itu sama dengan berapa kali berapa? Sama dengan 9. 3, betul. Akar 16 berarti berapa kali berapa? Sama dengan 16. Sama dengan 4. Nah, kenapa disebut bukan bilangan bentuk akar? Karena bilangan aslinya ya ini, 2, 3, dan 4. Kalau yang atasnya tadi beda. Kita coba cari akar 3 berapa, tidak ketemu. Akar 5 berapa juga belum ketemu, dan apalagi akar 6. Jelas ya? Bedanya ini bilangan bentuk akar, kalau ini bukan bilangan bentuk akar. Lanjut. Nah, silakan nanti ini bisa dilihat dan bisa diperhatikan. Coba kita lihat yang pertama. Sifat-sifat bentuk akar. Kalau bisa, lanjut. Kalau bisa, nanti silahkan coba untuk kemudian dihafalkan. Tidak perlu langsung dihafalkan sekarang, enggak. Tapi nanti kalian bisa coba pelan-pelan pada waktu mengerjakan itu satu dihafalkan. Nanti lama-kelamaan kalian hafal tersendiri. Nah, kita lihat yang A. A, akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Perhatikan. Ini N-nya sama-sama ya. Cuman bilangan dalam akarnya berbeda. Maka bisa disederhanakan menjadi akarnya tetap A dikali B. Karena tadi operasinya perkalian. Maka di sini juga perkalian. Akar pangkat N-nya masih tetap akar pangkat N. Jelas ya? Jelas. Kemudian yang B. Ini berarti centang. Beres. Terus yang B. Akar pangkat N dari bilangan A dibagi akar pangkat N dari bilangan B itu sama dengan, nah kalau ini tinggal sederhanakan aja. A dibagi B masih tetap sama, akarnya semuanya diakarkan dengan bilangan pangkat dari N. Gitu. Terus yang C. Kurung buka, akar pangkat N dari A, kurung tutup, dipangkatkan lagi N. Maka hasilnya adalah A. Yang D, akar pangkat N dari A, dipangkatkan lagi P, maka berubah jadi akar pangkat N, A, P-nya jadi di dalam sini. Nah, jelas ya. Terus yang E, nah, akar pangkat N dari bilangan akar pangkat M bilangan A, ini double-double ini akarnya. Akar, cuman akarnya sama. Berarti ini jadi akarnya diringkas satu saja, M sama N-nya ini dikalikan. A-nya masih tetap sama. Ini biasanya nanti kepake ketika kalian menyelesaikan soal-soal yang berupa olimpiade. Kalau biasa mungkin kita belum pernah pakai, tapi kalau di olimpiade jelas nanti kalian akan menggunakan ini. Makanya minta tolong ini diperhatikan. Terus yang F, nah, akar pangkat N dari A pangkat M. Ini kita kalikan P yang depan. Berarti yang belakang juga harus dikalikan dengan P biar fair. Ini sifatnya sama hasilnya. Kemudian, nih, akar pangkat M dari A dikali akar pangkat N dari A. Sama dengan M. N-nya dikali yang bagian luar, yang bagian dalam. MN-nya
tambah, ini sifat ya. Terus kalau ini perkalian, ini pembagian, berarti kebalikannya. N-nya masih tetap dikali yang depan. Kalau perkalian tadi dalamnya M sama N-nya ditambah. Kalau pembagian N sama N-nya dikurang. Tapi ingat, ini dibalik. N-nya jadi di depan, M-nya jadi di belakang. Itu sifat-sifat bentuk akar. Nanti akan kita lebih jelas ketika kita sudah ke contoh soal. Oke, next ya. Siap. Nah, operasi hitung pada bentuk akar. Kita masuk ke penjumlahan. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Bentuk-bentuk akar yang dapat dijumlahkan atau yang dikurangkan yaitu, nah ini yang perlu kita garis bawahi. Bentar, saya jadi pointer dulu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Yang bisa dijumlahkan ataupun yang bisa dikurangkan itu adalah yang memiliki bentuk akar yang sejenis. Masih ingat tadi bentuk akar itu adalah bilangan yang sudah tidak bisa disederhanakan. Akar 3, akar 5, akar 6. Gini, akar 2 ini juga termasuk. Akar 2, contoh soal ya, ditambah 3 akar 2. Boleh nih kita perhatikan. Ini akar 2, berarti bilangan depannya adalah 1. Kenapa jadi 4? Berarti berasal dari 1 ditambah 3. Akar 2-nya tetap. Berarti 1 ditambah 3 hasilnya jadi 4. Ini disebut sebagai dua bentuk akar yang sejenis. Kenapa sejenis? Ya karena sama-sama akar 2. Paham ya? Nah, kemudian beda dengan bawahnya. Akar 2 ditambah akar 3. Sejenis enggak ini? Enggak. Yang pertama adalah akar 2. Yang kedua adalah akar 3. Ini beda jenis. Karena tadi syaratnya adalah yang sejenis. Jadi jelas yang bawah tidak bisa dijumlahkan. Oke, jelas ya? Nah, next. Itu perkalian dan pengurangan. Sekarang tadi penjumlahan dan pengurangan. Sekarang perkalian. Perkalian bentuk akar. 1. Kita anak-anak bisa baca dulu. Bentuk akar yang langsung dapat dikalikan adalah bentuk akar yang senama. Maksudnya gini. Tadi Bapak menyampaikan mana ini? Nah, senama. Bapak bisa tulis di sini ya. Senama itu adalah yang memiliki akar pangkat yang sama. Contoh, akar 3 itu senama dengan akar 5. Terus senama lagi dengan akar 6. Nah, yang dinamakan senama ini, akar pangkatnya ini. Ada lagi, contoh, akar pangkat 3 dari 3. Itu juga senama dengan akar pangkat 3 dari 5. Itu juga senama dengan akar pangkat 3 dari 6. Nah, perhatikan di depannya ini disebut sebagai senama. Terus yang tidak senama yang mana, Pak? Ya jelas, akar 3 dengan akar pangkat 3 dari 3 ini tidak senama. Atau akar 5 dengan akar pangkat 3 dari 5 ini tidak senama. Langsung ke contoh ya. Nah, akar 8 dikali akar 12. Ini bilangannya sama-sama 2, ini juga 2. Makanya langsung kita kalikan. Jadi akar 8 dikali 12. Mohon maaf, bukan 2 ya, 12 tadi. Kemudian jadi akar 96. Nah, ini bisa sederhanakan jadi di bawah. Caranya adalah bilangan 96 itu dicari perkaliannya
Yang satu adalah bilangan A. Yang satu adalah bukan bilangan bentuk akar. Masih ingat tadi ya? Bukan bilangan bentuk akar itu adalah akar 4, akar 9, akar 16, akar 25, akar 36. Terus berapa lagi? Akar 49. Berapa lagi? Satu lagi? Akar 64. Nah, dari 96 ini yang bisa disederhanakan dengan pengalian bilangan yang bukan bentuk akar, entah itu 4, 9, atau 16. Di sini didapat 16. Dikalikan berapa? Dikalikan 6. Berarti akar 96 itu diubah jadi akar 16 dikali 6. Ini masih bisa sederhanakan. Jadi akar 16 dikali akar 6. Akar 16 itu adalah 4. Akar 6 tetap kita tulis akar 6. Ini menyederhanakan bentuk akar. Jelas ya? Coba sambil diperhatikan, nanti misalkan memang belum jelas bisa ditanyakan. Kalau terlalu cepat, bolehlah nanti komen di bawahnya terlalu cepat penjelasannya Bapak. Nanti bisa lebih dipelankan. Nah, yang kedua, jika bentuk akarnya belum senama, tadi yang Bapak sampaikan yang senama ya. Kalau ini belum senama bagaimana? Akar 3 dikali akar pangkat 6 kali 125. Ini belum senama, maka disenamakan terlebih dahulu dengan menggunakan sifat tadi yang sudah dibahas di awal, begitu ya. Nanti akan kita bahas lebih dalam ketika nanti ada contoh soalnya. Ini yang jelas ini belum bisa dikalikan. Nah, ini contoh soal. Oke, ini tentukan hasil operasi hitung bentuk akar berikut. Nah, Bapak mau contohkan satu ya, boleh tak? Yang A, ini saya berikan apa ke sini ya. Nah, 5 akar 3, berarti kita tulis 5 akar 3 ditambah akar 48. Nah, Pak Eko perlu sampaikan kembali, akar 48 itu kita ubah menjadi perkalian bentuk akar yang kira-kira satu akar, yang satu bilangannya bisa diakarkan. Berapa coba? Ada yang tahu? Oke, langsung saja. 16 dikali 3. Nah, 16 dikali 3 berapa? 48 kan? Betul, 48. Terus dikurangi 3 akar 75. Sekarang 75, kalau tadi 48. 75 itu coba dicari dua buah bilangan yang satu bilangannya bukan bentuk akar atau bisa diakarkan. Coba. Tahu nggak? Nah, langsung saja ya. Berarti ini jadi 25 dikali 3. Coba perhatikan, 25 dikali 3. Betul nggak 75? Nah, betul kan? Nah, langsung bawahnya 5 akar 3. Oke, tetap tulis 5 akar 3. Ditambah, kita pecah ini. Akar 16 dikali akar 3. Yang bawah, yang sampingnya 3 tetap kita tulis 3. Kita pecah juga 25-nya. Akar 25 dikali akar 3. Paham ya? Nah, langsung 5 ditambah 5 akar 3 ditambah, sekarang kita hitung. Akar 16 itu adalah 4 dikali akar 3 dikurangi 3 dikali akar 25 itu adalah 5. Akar 3-nya tetap kita tulis akar 3. Kemudian
Kita tulis bawahnya lagi karena belum selesai loh. 5 akar 3 ditambah 4 akar 3 dikurangi 3 dikali 5 adalah 15. Akar 3-nya tetap akar 3. Coba kalian perhatikan. Semuanya ini adalah akar sejenis. Akar 3, dan akar 3. Makanya boleh kita jumlahkan atau boleh kita kurangkan. Kita tulis dari depan. 5 ditambah 4 dikurangi 15. Akar 3-nya tetap kita tulis akar 3. Sama dengan berapa yo? Nah, 5 ditambah 4, 9. 9 dikurangi 15. Ada yang tahu? Lama nih. 9 dikurangi 15 adalah negatif 6 akar 3. Ini hasilnya. Paham anak-anakku? Oke, bagus. Nah, itu yang A. Yang B silahkan dikerjakan. Itu yang B. Terus yang C. Bagaimana Bapak yang C? Kita akan bahas nih yang C. Biar nanti D juga bisa jadi PR. Nah, untuk membahas yang C, ini Bapak coba bacakan ulang. Akar 3 dikali akar 5, kurung buka kurung tutup ya, dikali lagi 3 akar 3 dikurangi akar 5, kurung tutup. Ini kan perkalian, masih ingat ya perkalian 2 jenis dulu? Jadi cara mengerjakannya adalah depan kali depan dulu, terus depan kali belakang, belakang kali depan, terus belakang kali belakang. Nah, coba kita tulis. Akar 3, ini kok mencet-mencet terus ya. Akar 3 dikali, Bapak tulisnya seperti ini, apa ya? 3 akar 3. Ini yang depan kali depan. Paham? Terus akar 3 dikali negatif, berarti negatif. Negatif akar 3 dikali akar 5. Terus yang belakang kali depan itu positif. Akar 5 dikali 3 akar 3. Yang belakang dikurangi akar 5 dikali akar 5. Nah, agak mancing sedikit, tidak apa-apa. Kita bahas satu-satu. Nah, akar 3 dikali 3 akar 3. Ini kan senama ya. Berarti jadi 3 ini kita tulis di depan. Akar 3 kali akar 3. Tadi sesuai dengan sifat perkalian adalah 3 dikali 3. 3 kali 3 itu 9. Dikurangi akar 3 dikali akar 5. Jadi akar 3 dikali 5. Jadi 15. Ditambah akar 5 dikali 3 akar 3. Sama, 3-nya kita tulis di depan. Akar 5 kali akar 3 itu berarti jadi akar 15. Sampai sini paham ya? Paham, baik. Dikurangi akar 5 dikali akar 5 berarti jadi akar 25. Oke, bagus. Kita selesaikan satu-satu. 3 dikali akar 9. Berarti 3 dikali akar 9 itu berapa? 3. Betul. Dikurangi akar 15 ditambah 3 akar 15. Perhatikan. Ini adalah senama. Sama-sama akar 15. Berarti boleh kita tuliskan yang depan ini adalah 1 ditambah 3 akar 15 dikurangi akar 25 itu berapa? 5. Bagus. 3 kali 3 9 dikurangi 1 ditambah 3 adalah 4 akar 15 dikurangi 5.
kita gabungkan. 9 dikurangi 5 kita tulis di depan, dikurangi 4 akar 15. Berarti 9 dikurangi 5 adalah 4, dikurangi 4 akar 15. Jawabannya ini jelas ya. Nah, bagi yang tadi kurang menyimak silahkan nanti dibuktikan. Jadi PR nih, yang B kerjakan tulisan Bapak jelek banget ya, enggak apa-apa, yang penting bisa dibaca. Ini soalnya baru pakai perangkat yang baru, jadi mohon maaf belum bisa bagus. Kerjakan yang B dan D. Berarti B dan D ini tolong dikerjakan. Sama tadi dengan pembahasan yang sebelumnya, nanti bisa dikirimkan ke Google Classroom, konsultasi Pak Eko melalui WA, telepon, atau apa dan sebagainya. Yang nyaman kalian apa? Dan mungkin yang kalian belum bisa paham, belum bisa apa, boleh ketemu di sekolah. Itu ya. Sampai jumpa. Kita akhiri di pertemuan 3 kali ini dengan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga hari kalian menyenangkan dan see you, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.